Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 3 kesempatan terbaik guru honorer yang tidak lolos formasi P3K guru tetapi lolos passing grade untuk menjadi ASN. Jadi bedakan lolos passing grade dengan lolos formasi. Kalau lolos formasi berarti dia lulus passing grade dan berhasil menempati formasi, teman-teman ya, berdasarkan nilai terbaik seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini yang teman-teman harus pahami, berulang kali kami sudah pastikan bahwasanya setelah tes tahap pertama, kemudian tes tahap kedua, dan tes tahap ketiga ini dilaksanakan, maka secara otomatis akan menghasilkan 2 hasil. Yang pertama, tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi. Yang kedua adalah lolos passing grade namun tidak lolos formasi. Nah, di sini yang tidak lolos passing grade itu berarti tidak akan ada optimalisasi. Nah, sedangkan bagi teman-teman guru honorer yang di tahap pertama 2 dan 3 lolos passing grade namun tidak lolos formasi, maka nantinya teman-teman akan mendapatkan istilahnya optimalisasi formasi. Maksudnya di sini optimalisasi formasi bahwasanya mengisi formasi yang masih kosong berdasarkan perankingan nilai terbaik setelah pelaksanaan tes seleksi tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita lihat 3 kesempatan terbaik. Yang pertama adalah teman-teman mencapai passing grade untuk kompetensi teknis, mansos, wawancara dengan nilai bagus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mencapai passing grade untuk ketiga kompetensi, baik itu kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, dan wawancara, tentunya teman-teman itu memiliki kesempatan untuk menjadi ASN P3K. Ada 2 kemungkinan ketika teman-teman lulus passing grade ya. Kemungkinan pertama adalah teman-teman lulus passing grade kemudian menempati formasi. Artinya nilai teman-teman itu bagus sehingga bisa bersaing dengan teman yang lain yang memiliki passing grade juga. Jadi ketika teman-teman lulus passing grade dan ditopang dengan nilai yang tinggi atau nilai yang bagus, maka teman-teman itu berpeluang untuk lulus passing grade sekaligus menempati formasi baik itu di tahap kedua ataupun di tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Kemungkinan yang kedua ketika teman-teman mencapai passing grade adalah teman-teman lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Bisa jadi meskipun teman-teman lolos passing grade tetapi nilai teman-teman banyak yang lebih tinggi dalam satu sekolah yang ditempati mendaftar. Seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana nasib teman-teman guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak menempati formasi? Itu ketika tahap ketiga selesai, seperti yang kami bahasakan beberapa waktu yang lalu, bahwa akan ada optimalisasi formasi. Nilai teman-teman guru honorer yang lulus passing grade itu akan di-ranking teman-teman ya, dan akan dipilihkan sekolah yang masih kosong formasinya ketika selesai perankingan optimalisasi formasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya di sini kesempatan terbaik adalah usahakan teman-teman mencapai passing grade untuk kompetensi teknis, mansos, kemudian manajerial wawancara dengan tentunya nilai yang bagus. Ketika teman-teman mencapai ini yang poin 1, maka peluang teman-teman untuk lolos menjadi ASN P3K itu sangat terbuka lebar. Oke, kita lanjut ke kesempatan yang kedua. Nah, kesempatan yang kedua teman-teman di sini adalah memiliki tabungan nilai passing grade dari tahap 1-2 untuk mengantisipasi nilai rendah di tahap ketiga. Jadi bagi teman-teman yang memiliki tabungan nilai passing grade itu sangat memiliki kesempatan besar untuk lolos ASN. Ketika nilai teman-teman itu rendah di tahap ketiga, maka nantinya akan dipilihkan antara nilai di tahap 1 atau tahap kedua untuk mengcover nilai tahap ketiga teman-teman. Nah, seandainya di tahap kedua nilai teman-teman itu sangat tinggi tetapi tidak lolos, ketika teman-teman mengikuti seleksi P3K tahap ketiga dan tidak lulus, maka nilai tahap kedua inilah nantinya yang akan dipakai. Tapi dengan catatan tentunya teman-teman, yaitu teman-teman harus lulus
lulus passing grade, kemudian memilih jabatan yang sama, kemudian yang terakhir adalah memilih bentuk satuan pendidikan yang sama. Itulah syarat untuk penggunaan nilai tabungan nilai passing grade dari tahap sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kesempatan yang ketiga. Nah, kesempatan yang ketiga adalah di wilayah tempat mendaftar masih tersedia banyak formasi kosong. Nah, ini juga menjadi yang poin ketiga ini menjadi kartu as ya bagi teman-teman guru honorer untuk mengunci status ASN P3K baik itu di tahap kedua dan tahap ketiga. Kenapa? Ketika teman-teman mendaftar di daerah yang formasinya sangat tipis karena sudah sebagian besar dipenuhi oleh guru-guru honorer yang lolos ASN di tahap pertama atau tahap kedua. Nah, ketika teman-teman tinggal dan mendaftar di daerah yang masih banyak formasi kosong, itu sangat menguntungkan secara kuota teman-teman ya. Itu sangat menguntungkan teman-teman secara kuota. Artinya, peluang untuk lolos itu sangat besar karena masih tersedia banyak formasi kosong ya, banyak formasi kosong. Beda dengan daerah atau kabupaten kota provinsi yang ternyata formasinya ini sudah semakin menipis atau sudah semakin sedikit karena sudah banyak yang lolos di tahap-tahap sebelumnya sehingga membuat persaingan akan semakin ketat. Tidak bisa dipungkiri bahwa daerah yang masih banyak formasi kosongnya itu secara otomatis tingkat persaingan tidak terlalu tinggi karena masih banyak formasi kosong yang dilamar. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang maksudnya teman-teman harus bisa pahami ya. Jadi ini kesempatan yang ketiga. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman harus pahami ya. Ada artikel yang mengatakan P3K Guru 2021 tahap ketiga untuk siapa? Untuk siapa sebenarnya PPPK Guru tahap yang ketiga? Teman-teman bisa menemukan jawabannya di sini. Di sini ada 3 kategori yang sudah kami bacakan di video sebelumnya. Yang pertama itu yang berhak ikut di tahap ketiga adalah peserta yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap 1 atau tahap kedua. Yang kedua adalah guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Yang ketiga, lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbud. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk peserta yang tidak lolos seleksi kompetensi 1 itu dapat memilih ulang formasi pada seleksi P3K Guru tahap kedua. Begitu pula bagi yang tidak lolos tahap kedua akan memilih kesempatan untuk ikut seleksi P3K Guru 2021 tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika tahap ketiga selesai, nah masih banyak guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak menempati formasi, maka disinilah akan diadakan optimalisasi formasi berdasarkan nilai passing grade dan tentunya nilai terbaik untuk menentukan guru honorer yang berhak mengisi formasi setelah optimalisasi nantinya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus pahami terkait dengan optimalisasi. Di sini teman-teman pahami dalam hal kebutuhan PPK belum terpenuhi, kebutuhan P3K diisi oleh pelamar yang tidak lolos di seleksi ketiga dengan ketentuan sebagai berikut. A, B, C. Yang pertama, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Yang kedua adalah jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jenjang jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3 dan bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.